Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Aisyah Sabsuha dengan NPM 0272411172. Saya salah satu mahasiswi Universitas Hairun, program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada video kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan aktual, yaitu tentang tantangan dan peluang keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Topik ini sangat penting dan menarik karena sektor keuangan syariah di Indonesia terus berkembang pesat, tetapi di sisi lain juga menghadapi berbagai tantangan besar. Di video ini kita akan bahas tentang sejarah perbankan syariah Indonesia, prinsip dasar keuangan syariah, tantangan yang dihadapi, peluang masa depan industri ini, dan bagaimana peran teknologi dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah. Jadi pastikan teman-teman semua menonton sampai selesai ya. Kita bahas ke bagian yang pertama, yaitu sejarah perbankan syariah di Indonesia. Sekarang kita masuk ke bagian sejarah. Perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Tujuan utama perbankan syariah sejak awal adalah menghadiri sistem keuangan yang lebih adil, lebih transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Seiring dengan berjalannya waktu, perbankan syariah terus berkembang, terutama setelah diusahakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Hal ini memperkuat legalitas dan mempercepat pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia. Nah, teman-teman, yang berikut di sini kita bahas tentang prinsip dasar keuangan syariah. Sekarang kita bahas prinsip dasarnya. Perbankan syariah beroperasi berdasarkan beberapa prinsip utama, yaitu yang pertama di sini ada larangan riba. Riba sendiri adalah tambahan yang ditentukan di muka dalam transaksi utang piutang. Dalam Islam, riba dilarang karena dianggap tidak adil. Yang kedua, sistem bagi hasil. Alih-alih menggunakan bunga, bank syariah memakai sistem bagi hasil seperti mudharabah atau kerjasama pemilik modal dan pengelola usaha, dan musyarakah atau kerjasama dua pihak atau lebih. Yang ketiga, transparansi dan keadilan. Semua akad harus jelas, risiko, keuntungan, dan tanggung jawab dibagi secara adil. Prinsip-prinsip inilah yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional. Nah, teman-teman, kita bahas selanjutnya yaitu tantangan regulasi. Sekarang kita masuk ke bagian tantangan. Tantangan pertama adalah regulasi. Perbankan syariah berada di bawah pengawasan banyak lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Bank Indonesia, beserta Dewan Syariah Nasional atau MUI. Masalahnya, aturan sering berubah, standar syariah sangat ketat, dan proses perizinan bisa panjang. Hal ini membuat bank syariah harus bekerja ekstra keras untuk selalu patuh terhadap hukum dan fatwa syariah. Jika tidak patuh, kepercayaan masyarakat bisa menurun. Nah, kita masuk ke yang berikut di sini, persaingan dengan bank konvensional. Tantangan berikutnya adalah persaingan dengan bank konvensional. Bank konvensional memiliki modal yang lebih besar, jaringan yang luas, beserta teknologi yang lebih canggih. Sementara bank syariah masih dalam tahap pengembangan. Banyak masyarakat yang masih menganggap semua bank itu sama, sehingga mereka belum melihat perbedaan signifikan antara bank syariah dan bank konvensional. Karena itu, bank syariah perlu lagi edukasi pasar, strategi marketing yang kuat, beserta inovasi produk yang relevan. Selanjutnya, kita masuk ke bagian tentang peluang dari teknologi atau fintech. Sekarang kita masuk ke peluang.
Perkembangan finansial teknologi atau fintech menjadi peluang besar bagi perbankan syariah. Contohnya mobil banking syariah, aplikasi pembiayaan online, dompet digital berbasis syariah, dan layanan zakat dan wakaf digital. Teknologi membantu memperluas jangkauan layanan, meningkatkan efisiensi operasional, beserta memberikan pengalaman nasabah yang lebih baik. Jika dimanfaatkan dengan baik, teknologi bisa menjadi senjata utama bank syariah dalam bersaing. Selanjutnya, kesadaran masyarakat dan inovasi produk. Kesadaran masyarakat terhadap keuangan syariah terus meningkat. Sekarang banyak orang mulai peduli apa itu kehalalan produk keuangan, etika dalam bisnis, sistem keuangan yang adil ini menjadi peluang besar. Bank syariah bisa menawarkan produk seperti pembiayaan UMKM berbasis syariah, investasi sukuk, tabungan haji dan umrah, serta grant financing atau pembiayaan ramah lingkungan. Inovasi produk sangat penting agar tetap relevan dengan kebutuhan generasi muda. Selanjutnya, perkembangan global. Perbankan syariah tidak hanya berkembang di Indonesia. Negara-negara seperti Malaysia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, beserta Inggris telah mengembangkan sistem keuangan syariah yang sangat maju. Di Indonesia bisa belajar dari regulasi mereka, inovasi produk, beserta digitalisasi layanan produk. Agar industri syariah nasional semakin kuat, keuangan dan perbankan syariah di Indonesia harus memiliki peluang yang sangat besar, tetapi juga menghadapi tantangan yang nyata. Kuncinya ada pada inovasi, pemanfaatan teknologi, edukasi masyarakat, dan regulasi yang adaptif. Jika semua pihak bekerja sama, perbankan syariah bisa menjadi pilar penting dalam sistem keuangan nasional. Keuangan dan perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. Tantangan dan peluang dalam sektor ini sangat penting untuk dipahami. Dalam presentasi ini kita akan mengeksplorasi berbagai aspek yang mempengaruhi pertumbuhan dan keberlanjutan industri ini. Perbankan syariah di Indonesia menawarkan produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Pemahaman tentang sejarah ini penting untuk memahami perkembangan saat ini. Perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan larangan riba. Ini menciptakan sistem yang lebih etis dan berkelanjutan. Memahami prinsip-prinsip ini adalah kunci untuk menavigasi tantangan di sektor ini. Salah satu tantangan utama adalah regulasi yang sering berubah. Kebijakan pemerintah dan standar syariah yang ketat dapat mempengaruhi operasional bank syariah. Memahami regulasi ini penting untuk memastikan kepatuhan dan keberlanjutan. Bank syariah menghadapi persaingan yang ketat dari bank konvensional. Meskipun menawarkan produk yang sesuai syariah, tantangan dalam menarik nasabah tetap ada. Strategi pemasaran yang efektif dan pemahaman pasar yang sangat penting. Perkembangan teknologi finansial memberikan peluang besar bagi bank syariah. Inovasi dalam layanan digital dapat meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi. Bank syariah harus memanfaatkan teknologi untuk bersaing di era digital. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keuangan syariah membuka peluang baru. Edukasi dan promosi yang tepat dapat menarik lebih banyak nasabah. Penting untuk membangun pemahaman yang kuat tentang manfaat perbankan syariah. Inovasi dalam produk keuangan sangat penting untuk menarik nasabah baru. Bank syariah perlu mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern, seperti pembiayaan mikro dan investasi keberlanjutan. Perbankan syariah tidak hanya berkembang di Indonesia,
tetapi juga secara global menawarkan dan memahami tren internasional dapat memberikan wawasan tentang strategi dan praktik terbaik yang dapat diterapkan di Indonesia. Jika tidak patuh, kepercayaan masyarakat bisa menurun. Nah, kita masuk ke yang berikut. Di sini persaingan dengan bank konvensional. Tantangan berikutnya adalah persaingan dengan bank konvensional. Bank konvensional memiliki modal yang lebih besar, jaringan yang luas, beserta teknologi yang lebih canggih. Sementara bank syariah masih dalam tahap pengembangan. Banyak masyarakat yang masih menganggap semua bank itu sama, sehingga mereka belum melihat perbedaan signifikan antara bank syariah dan bank konvensional. Karena itu, bank syariah perlu lagi edukasi pasar, strategi marketing yang kuat, beserta inovasi produk yang relevan. Selanjutnya, kita masuk ke bagian tentang peluang dari teknologi atau fintech. Sekarang kita masuk ke peluang. Perkembangan finansial teknologi atau fintech menjadi peluang besar bagi perbankan syariah. Contohnya mobile banking syariah, aplikasi pembiayaan online, dompet digital berbasis syariah, dan layanan zakat dan wakaf digital. Teknologi membantu memperluas jangkauan layanan, meningkatkan efisiensi operasional, beserta memberikan pengalaman nasabah yang lebih baik. Jika dimanfaatkan dengan baik, teknologi bisa menjadi senjata utama bank syariah dalam bersaing. Selanjutnya, kesadaran masyarakat dan inovasi produk. Kesadaran masyarakat terhadap keuangan syariah terus meningkat. Sekarang banyak orang mulai peduli apa itu kehalalan produk keuangan, etika dalam bisnis, sistem keuangan yang adil ini menjadi peluang besar. Bank syariah bisa menawarkan produk seperti pembiayaan UMKM berbasis syariah, investasi sukuk, tabungan haji dan umrah, serta green financing atau pembiayaan ramah lingkungan. Inovasi produk sangat penting agar tetap relevan dengan kebutuhan generasi muda. Selanjutnya, perkembangan global. Perbankan syariah tidak hanya berkembang di Indonesia. Negara-negara seperti Malaysia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, beserta Inggris telah mengembangkan sistem keuangan syariah yang sangat maju. Di Indonesia bisa belajar dari regulasi mereka, inovasi produk, beserta digitalisasi layanan produk. Agar industri syariah nasional semakin kuat, keuangan dan perbankan syariah di Indonesia harus memiliki peluang yang sangat besar, tetapi juga menghadapi tantangan yang nyata. Kuncinya ada pada inovasi, pemanfaatan teknologi, edukasi masyarakat, dan regulasi yang adaptif. Jika semua pihak bekerja sama, perbankan syariah bisa menjadi pilar penting dalam sistem keuangan nasional. Perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. Tantangan dan peluang dalam sektor ini sangat penting untuk dipahami. Dalam presentasi ini kita akan mengeksplorasi berbagai aspek yang mempengaruhi pertumbuhan dan keberlanjutan industri ini. Perbankan syariah di Indonesia menawarkan produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Pemahaman tentang sejarah ini penting untuk memahami perkembangan saat ini. Perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan larangan riba. Ini menciptakan sistem yang lebih etis dan berkelanjutan. Memahami prinsip-prinsip ini adalah kunci untuk menavigasi tantangan di sektor ini. Salah satu tantangan utama adalah regulasi yang sering berubah. Kebijakan pemerintah dan standar syariah yang ketat dapat mempengaruhi operasional bank syariah. Memahami regulasi ini penting untuk memastikan kepatuhan dan keberlanjutan. Bank syariah menghadapi persaingan yang ketat dari bank konvensional. Meskipun
menawarkan produk yang sesuai syariah. Tantangan dalam menarik nasabah tetap ada, strategi pemasaran yang efektif dan pemahaman pasar yang sangat penting. Perkembangan teknologi finansial memberikan peluang besar bagi bank syariah. Inovasi dalam layanan digital dapat meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi. Bank syariah harus memanfaatkan teknologi untuk bersaing di era digital. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keuangan syariah membuka peluang baru. Edukasi dan promosi yang tepat dapat menarik lebih banyak nasabah. Penting untuk membangun pemahaman yang kuat tentang manfaat perbankan syariah. Inovasi dalam produk keuangan sangat penting untuk menarik nasabah baru. Bank syariah perlu mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern, seperti pembiayaan mikro dan investasi keberlanjutan. Perbankan syariah tidak hanya berkembang di Indonesia, tetapi juga secara global. Menawarkan dan memahami tren internasional dapat memberikan wawasan tentang strategi dan praktik terbaik yang dapat diterapkan di Indonesia. Nah teman-teman, perbankan syariah beroperasi tidak hanya untuk mencari keuntungan, tetapi juga untuk menjaga nilai etika melalui prinsip-prinsip berikut. Seperti di sini yang pertama, keadilan atau al-adl. Segala transaksi harus adil bagi semua pihak tanpa ada yang dirugikan. Yang kedua, transparansi, yaitu seluruh proses transaksi harus jelas, terbuka, dan tidak mengandung unsur penipuan. Yang ketiga, larangan riba. Dengan prinsip ini, perbankan syariah membentuk sistem yang lebih etis, aman, dan berkelanjutan, menjadi alternatif yang menarik bagi masyarakat modern. Meskipun berkembang pesat, sektor ini tetap menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk bisa terus bersaing dan tumbuh di pasar keuangan nasional. Regulasi yang terus berubah menjadi salah satu tantangan besar. Pemerintah dan otoritas keuangan sering memperbarui aturan terkait dengan standar syariah, tata kelola, dan aspek teknis lainnya. Hal ini membuat bank syariah harus selalu menyesuaikan diri agar tetap patuh dan bisa menjalankan operasi dengan baik. Bank syariah sering berada dalam posisi kompetisi yang ketat dengan bank konvensional yang lebih besar dan memiliki sumber daya lebih banyak. Tantangan muncul karena produk syariah sering dianggap kurang familiar oleh masyarakat. Tingkat literasi keuangan syariah lebih rendah, beserta pemasaran bank konvensional lebih agresif. Karena itu, bank syariah perlu memperkuat branding, meningkatkan inovasi layanan, dan memperluas jaringan pasar. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa perbankan syariah untuk umat muslim, padahal produk dan layanannya bersifat universal. Kurangnya edukasi menyebabkan minat terhadap produk syariah belum maksimal. Ini menjadi tantangan sekaligus peluang besar. Di sisi lain, sektor ini memiliki peluang strategis yang sangat luas. Fintech membuka ruang inovasi pelayanan digital, yaitu mulai dari layanan mobil banking, pembiayaan online, hingga integrasi sistem pembayaran syariah. Bank syariah dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi menjangkau nasabah yang sangat luas, terutama generasi muda yang melekat dengan digital. Banyak masyarakat kini lebih peduli pada aspek halal, etis, dan transparansi keuangan. Fenomena ini menjadi peluang besar bagi lembaga keuangan syariah untuk mengedukasi, mempromosikan manfaat, dan menarik nasabah baru. Bank syariah mulai mengembangkan berbagai produk seperti pembiayaan mikro,
investasi hijau dan berkelanjutan, beserta pembiayaan usaha kecil berbasis bagi hasil. Inovasi seperti ini sangat relevan dengan kebutuhan ekonomi saat ini, sehingga berpotensi mempercepat pertumbuhan industri. Perbankan syariah kini berkembang secara internasional, tidak hanya di Indonesia. Dengan mempelajari tren global, bank syariah di Indonesia dapat mengadopsi strategi terbaik yang sudah terbukti sukses di negara lain, seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Hal ini menjadi peluang penting untuk meningkatkan daya saing nasional. Secara garis besar, keuangan dan perbankan syariah di Indonesia memiliki prospek yang sangat cerah. Meskipun menghadapi sejumlah tantangan seperti regulasi yang dinamis dan persaingan ketat dengan bank konvensional, sektor ini tetap memiliki potensi besar berkat teknologi finansial, meningkatkan literasi dan kesadaran masyarakat, inovasi produk yang relevan, serta perkembangan global industri syariah. Dengan pemahaman yang tepat, strategi yang matang, serta dukungan masyarakat, pemerintah, perbankan syariah Indonesia dapat tumbuh lebih kuat dan berperan penting dalam perekonomian masa depan. Nah, teman-teman, selanjutnya atau yang terakhir dari materi ini yaitu kesimpulan. Secara keseluruhan, keuangan dan perbankan syariah di Indonesia berada pada fase perkembangan yang sangat strategis. Industri ini telah tumbuh pesat sejak lahirnya Bank Muamalat pada tahun 1992 dan kini menjadi bagian penting dari ekosistem keuangan nasional. Prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba menjadikan sistem ini lebih etis dan berkelanjutan, sekaligus memberikan alternatif bagi masyarakat yang menginginkan layanan keuangan yang aman dan sesuai nilai moral. Walaupun masih terdapat banyak tantangan seperti perubahan regulasi, kompetisi dengan bank konvensional, serta literasi masyarakat yang belum merata, peluang yang tersedia jauh lebih besar, mulai dari perkembangan teknologi finansial, meningkatkan kesadaran masyarakat, inovasi produk syariah, hingga tren global yang terus maju. Yang artinya semua ini membuka ruang pertumbuhan yang sangat luas bagi industri keuangan syariah di Indonesia. Dengan memanfaatkan teknologi, memperkuat literasi, mengembangkan produk yang relevan, dan menjaga kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah, perbankan syariah dapat terus berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa masa depan keuangan dan perbankan syariah di Indonesia sangat cerah. Tantangan yang ada bukanlah penghalang, melainkan peluang untuk semakin memperbaiki sistem dan meningkatkan kualitas layanan. Inilah saatnya kita bersama-sama mendukung ekosistem keuangan yang lebih adil, transparansi, dan berkelanjutan. Terima kasih telah menyimak materi ini sampai akhir. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan kalian mengenai dunia keuangan syariah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video edukatif lainnya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.